Sebelum kita mulai interviewnya mungkin boleh diperkenalkan dulu Ibu namanya, pekerjaan, umur. Nama saya Sri Wahyuni, pekerjaan saya ibu rumah tangga, umur saya 43 tahun. Umur pernikahannya berapa Ibu? Udah 15 tahun alhamdulillah. Oke. Jadi kita langsung mulai ke pertanyaannya Ibu. Ya. Oke, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait hubungan pernikahan dan gimana cara Ibu jalanin hubungan pernikahan itu selama ini. Jadi pertanyaan pertama mungkin pertanyaan yang enteng-enteng, kayak bagaimana sih Bapak Ibu mendeskripsikan pengalaman pertama ketemu pasangan gitu, ketemu suami Ibu? Awalnya kita satu SD, satu kelas, terus kita sering reunian. Nggak lama dari situ kita terus berhubungan. Ya alhamdulillah sih dikasih jodoh ya. Jadi terus kita pacaran. Terus setelah pacaran selama 6 tahun kita nikah. Oh, berarti punya hubungan pacaran yang cukup lama ya? Iya. Terus apa sih ya kesan pertama yang buat Ibu tertarik gitu kepada suami Ibu gitu? Karena dia baik. Baik. Ya. Iya, udah pasti kalau tanggung jawab. Terus apa sih kesamaan gitu antara Ibu dan suami gitu, kayak minat atau hobi gitu? Punya kesamaan? Hobinya sih kita sih beda ya. Dia senang mancing, saya senang di rumah. Nggak ada yang sama sih sebenarnya mah. Cuma nggak tahu kenapa kita klop aja sih. Terus kayak bagaimana sih setelah berinteraksi secara terus menerus dalam beberapa pertemuan pertama, apa yang membuat Ibu yakin gitu ke suami Ibu? Yakinnya sih dia tuh bertanggung jawab, terus dia itu tulang punggung keluarga. Akhirnya saya memutuskan sreg gitu, seneng sama dia tuh karena itu, karena dia orang yang bertanggung jawab. Tulang punggung keluarga maksudnya dari kecil gitu? Enggak, selama dia kerja dia tuh kayak mencukupi keluarganya. Terus kayak bagaimana sih proses penjelajahan atau eksplorasi hubungan Ibu sendiri sampai berkembang dari pertemuan pertama sampai sekarang gitu? Jadi prosesnya gimana gitu? Prosesnya lumayan lama ya. Kita tuh pacaran sudah 6 tahun karena kita tuh terhalang kakaknya yang pertama belum menikah. Jadi kita nunggu kakaknya sampai nikah dulu. Akhirnya setelah kakaknya udah nikah, kita nikah. Nggak lama dari situ kita nikah. Bagaimana apa ya, Bapak dan Ibu tuh menyeimbangkan kehidupan pribadi dan hubungan gitu selama fase pacaran atau pernikahan? Selama pacaran sih kita emang jarang ketemu, sebulan paling berapa ya, seminggu sekali atau gitu. Dianya sibuk kerja cari uang. Terus kalau sesudah nikah ya kita hubungannya kayak temen gitu, nggak kayak suami istri. Oh, yeah. Jadi kita alhamdulillah sih jarang bertengkar ya, karena kita tuh lebih kayak temen. Saya nggak pernah membatasi dia mau kemana, yang penting positif aja, dianya suka gitu, saya dukung. Selama positif berarti Ibu dukung ya. Satu sama lain saling support. Iya, karena kita saling percaya, intinya sih harus saling percaya. Ya. Terus gimana sih cara komunikasi atau mengungkapkan keinginan ke pasangan gitu masing-masing dalam fase pernikahan dan pacaran? Ya kita biasanya sih ngobrol sebelum mau tidur, curhat dulu apa-apa. Kita sih jarang banyak ngobrol banget sih, maksudnya gimana ya, nggak terlalu sering ngobrol gitu. Biasanya kalau sering ngobrol juga ujung-ujungnya kadang bertengkar gitu, tapi ya kita jarang. Saya tuh sama dia tuh ngobrol tuh seperlunya aja, nggak yang aneh-aneh gitu. Yang nggak harus saya omongin, saya nggak omongin gitu. Apakah pas fase pacaran dan fase pernikahan tuh perbedaannya apa sih Bu? Alhamdulillah sih sama sih, pacaran juga dia baik, udah nikah juga alhamdulillah bertanggung jawab, nafkahin anak istri gitu.
nggak beda jauh sih selama nikah sama ini, jadi saya nggak kaget sama pernikahan selama ini gitu. Jadi Hampir sama kayak pacaran. Jadi nggak ada kata-kata manis di awal ya? Nggak Nggak ada. nggak ada. nggak ada janji-janji palsu. Oh nggak ada. Alhamdulillah nggak ada sih. Hmm, apa ada itu komunikasi yang berubah gitu pas fase pacaran dan fase pernikahan? Nggak, emang suami saya tuh tipenya emang pendiam, jadi kalau apa-apa ada yang dipendem sendiri, jadi ya biasa aja, nggak ada yang berubah gitu, emang dia tipenya pendiam. Selama menjalani pernikahan lebih dari 15 tahun, apa sih sekarang tujuan ibu tuh dalam pernikahan? Apa punya tujuan baru? Apa punya cita-cita baru dalam pernikahan gitu? Tujuannya sih maunya sih sehidup semati, insya Allah gitu. Ya pokoknya susah seneng kita bareng-bareng. Kalau saya sih gitu sih, nggak muluk-muluk ya, gitu aja, pengennya sejalan gitu tuh, nggak macem-macem, sehidup semati, susah senangnya tuh bareng-bareng gitu. Terus ibu kan pasti punya harapan ke anak kan? Mm-mm. Gimana cara ibu nyampein harapan itu ke anak? Kayak harus banget sesuai pemikiran ibu atau emang dilepas aja gitu? Ya kalau saya sih kalau ke anak ya biarkan dia berkembang sendiri, dia toh punya kemampuan sendiri, rezeki sendiri. Jadi kalau saya sih mengikuti anak, paling saya cuma mengarahkan aja, baik enggaknya, yang penting dia seneng, ya udah gitu. Berarti ntar kalau ada cita-cita anak yang kayak maunya jadi B misalkan, tapi keinginan ibu maunya dia jadi A gitu. Enggak, kalau saya sih gimana anaknya pengen kemana ya kita arahkan aja, paling kita bimbing, kalau ini gini, kalau ini gitu, kasih arahan baik buruknya. Tapi kalau itunya sih terserah anak, gimana anaknya. Saya sih enggak menekan kamu harus jadi A, kamu harus jadi B, ya pilihan dianya tuh apa, yang penting dia tuh nyaman Oke. gitu. Terus evaluasi mungkin sejauh ini pernikahan ibu itu apa sih? Kayak apa hal-hal yang kurang menurut ibu dalam pernikahan ibu sendiri? Alhamdulillah sih semuanya baik ya, nggak ada yang kurang kalau menurut saya sih. Paling ya komunikasi, emang saya nggak terlalu kayak orang-orang tuh terlalu banyak ngomong gitu. Kalau saya sih seperlunya aja sih. Terus gimana sih ibu tuh satu sama lain ngejaga komitmen gitu buat terus bareng? Komitmen kita tuh udah kayak teman. Sebelum nikah tuh dia ngomong gimana caranya kita tuh rumah tangga tapi kayak berteman gitu, jadi nggak saling mengekang, tapi kita tahu batasannya, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Terus kayak dalam pernikahan kan pasti kayak dinamikanya banyak banget kan? Iya. Gimana cara ibu tuh ngejaga hubungan pernikahan itu tetap stabil gitu? Ya menjaganya ya saling percaya itu, nggak ada yang lain. Kalau saya sih gitu, saling percaya. Terus mungkin ibu setelah menjalani hubungan pernikahan yang cukup lama pasti punya nasihat dong. Apa sih mungkin nasihat yang mungkin ibu bisa sampaikan gitu ke orang pasangan baru atau pasangan muda? Iya. Atau mau yang memulai mungkin. Ya kalau menurut saya, versi saya sih saling menghargai, terus saling percaya. Intinya sih itu ya, sedikit-sedikit, bukan sedikit ya komunikasi aja, udah gitu. Terus tuh kayak mungkin kayak di awal pernikahan ada prasangka buruk atau prasangka yang kurang baik gitu, apa ketakutan atas pernikahan gitu, apa ada kejadian yang beneran nyata gitu? Oh alhamdulillah selama nikah, sebelum nikah sama nikah tuh dia tuh sama, nggak ada yang berbeda gitu. Jadi dia awal itu nggak pernah menjanjikan saya yang manis-manis, jadi setelah nikah juga nggak ada hal-hal yang aneh. Jadi semuanya itu sama dari awal dia sebelum nikah sama nikah itu ya sama gitu. Tetap kayak gitu, tetap baik, tanggung jawab, sayang keluarga, udah. Ya udah, mungkin wawancaranya berhenti di sini. Terima kasih. Ada yang mau sampaikan nggak?
Cukup ya? Mungkin ya cukup sekian dari kita Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kurang lebihnya mohon maaf Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adang Sudaryono, umur 43, pekerjaan saya di PU Cilegon, Dinas Bina Marga. Umur pernikahannya udah berapa tahun? Perkiraan 15 tahun lah. Kira 15 tahun. Iya. Jadi kita langsung ke pertanyaan awal. Itu awal ketemu sama istrinya tuh gimana? Sama aku gimana mungkin? Awalnya itu main sih, ketemu, diajak bareng teman SD, dan terus ketemu di reunian. Akhirnya kita ketemu, ngobrol, akhirnya ya biasalah PDKT gitu, terus jadi deh. Terus sebelum memutuskan untuk pas PDKT itu pas PDKT dan pacaran itu berapa lama untuk memutuskan untuk akhirnya menikah? Selama mungkin kurang lebih itu pacaran itu sekitar 6 tahunan. 6 tahunan. Iya. Terus ada kesan pertama nggak yang dilihat dari istrinya Bapak itu awalnya, kayak kesan pertamanya yang dilihat itu apa gitu? Kesan pertamanya ya gimana ya, dari teman SD ketemu pas reunian, ya kesan pertamanya biasa-biasa aja. Mungkin sifatnya gitu yang kayak ada yang membuat kayak oh nih cewek beda dari yang lain gitu, ada nggak? Kalau sifat sih relatif ya. Kalau sifat itu semua cewek itu baik, ini hanya gimana ya, nggak tahu kenapa kok merasa klik gitu tuh. Oke. Ada kesamaan nggak yang istri Bapak mungkin sama bapaknya sendiri ada yang sama atau minat yang sama gitu? Kalau minat atau hobi itu nggak ada yang sama. Tapi gimana caranya dari perbedaan itu jadi gimana tadi perbedaan yang beda banget itu jadi membuat kesatuan yang sama? Jadi bikin klubnya itu gimana caranya? Kan beda banget hobinya, samaannya. Ya gimana ya, kalau udah nyangkut, udah nyaman, jalan nyaman, ngobrol nyaman, ya akhirnya ada perasaan, ya udah kita jalanin sampai kita seriusin gitu. Nggak ada perbedaan sih, nggak ada apa istilahnya, apa ya, berjalan dengan sendirinya aja gitu. Terus waktu udah ketemu untuk sekian kalinya gitu dan udah pacaran 6 tahun, itu apa yang ngebuat Bapak akhirnya yakin kalau oh ini jodoh saya gitu? Jadi kayak apa yang mendorong Bapak untuk kayak pengen menikah sama istri Bapak yang sekarang? Jadi yang mendorong itu kita jalanin. Istilahnya jodoh itu bukan kita menentukan. Jadi ya kita jalanin aja. Yang penting kita serius, bertanggung jawab. Ya gitu aja lah, jalan aja. Akhirnya saya memutuskan untuk serius dan bilang ke orang tuanya bahwa saya akan menjalani hubungan serius sama anak ibu gitu. Dan akhirnya direstuin. Direstuin? Iya dong, kalau nggak direstuin nggak kawin dong. Kawin lari gitu? Iya. Terus itu dari proses PDKT ke pacaran kan, itu kan lama banget, terus sampai ke nikah, itu prosesnya gimana? Kenapa? Ada proses-proses kayak tertentu gitu nggak yang kayak Nggak ada proses, jalanin aja udah. jalanin aja udah? Ya jalanin aja. Terus gimana caranya bagi waktu untuk diri sendiri pribadi, mungkin sama teman-teman atau mungkin sama orang-orang di luar keluarga? Nggak ada bagi waktu, ya jalan aja
selagi sempat ya ketemu ya enggak gitu. Jadi memang sebisa-bisanya ketemu Iya. kalau itu ya. Jadi nggak ada planning yang kayak di. Nggak ada. Terus ini gimana caranya pernikahan biar tetap sama awet terus? Ya intinya saling menjaga perasaan biar awet. Apa ada masalah apa itu harus diobrolkan, jangan sampai pakai apa ya emosi gitu, diajak ngobrol aja lah gimana caranya biar adem gitu. Terus mungkin ada nggak yang mau disampaikan ke pasangan-pasangan yang baru atau mungkin yang baru mau mulai gitu? Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan? Kayak mungkin tips and trick gitu? Tipsnya jaga perasaan hubungan sesama. Misalkan kalau kita punya perasaan ke orang lain, punya hubungan itu tolong dijaga, jangan sampai disakiti gitu. Intinya apa ya, saling menjaga lah, saling percaya, saling intinya mah kalau kita apa menjalani hubungan itu apa ya, bingung sih tipnya, tapi sifat orang berbeda sih. Kalau misalkan kalau saya pribadi menghargai pasangan sendiri, itu aja, lebih baik menghargai. Mungkin ada nggak prasangka sebelum menikah yang ternyata nggak sesuai sama apa yang dipikirkan sebelum, misalkan kayak mungkin nanti kalau udah nikah ceweknya bakal gini, ada nggak? Nggak ada, biasa aja, Biasa aja. jalanin aja. Berarti Kalau ada sifat-sifat yang ya ketahuan pas nikahnya kayak gimana, sebelum nikah kayak gimana, itulah lumrah istilahnya mah. jadi mau nggak mau harus diterima. Ya terima dong kalau udah menikah gitu. Mungkin ada solusinya nggak kalau kayak gitu? Apa harus terima aja? Ya solusinya yaitu menerima keadaan pasangan masing-masing, udah itu aja, saling percaya udah gitu. Baik buruknya itu pasangan sendiri, dan aib pun ya kita jaga masing-masing gitu, jangan sampai diumbar ke orang lain bahwa pasangan kita tuh kayak gini nih, walaupun pasangan itu salah apa kita tutupin gitu di depan orang lain, jangan sampai diumbar ke orang lain. Pasangan ya gitulah, intinya saling menutupi apa ya, sifat masing-masing lah. Mungkin sekian interview dari kami berdua, kurang lebih mohon maaf. Bapak ada yang mau disampaikan lagi atau udah selesai? Cukup lah. Cukup ya. Ya, jadi ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.